Cek 1 2. Oke. Kembali lagi di Basketball Series part 2 dan kali ini kita akan membahas tentang dribble. Oke. Sama seperti pada stok bola, dribble adalah menggiring bola. Bedanya kalau stok bola menggunakan kaki, kalau basket menggunakan tangan dengan cara dipantul-pantulkan seperti ini. Oke. Mengapa dribble itu penting? Karena pada permainan bola basket, apabila kita ingin berpindah dari satu titik ke titik lain, misalkan dari titik sini ke sana dengan membawa bola, tidak boleh hanya sekedar membawa seperti ini. Itu akan terkena call ya, yaitu violation traveling, dan bola akan turnover, diberikan penguasanya kepada lawan. Bagaimana cara melakukan dribble dengan baik? Sebelum kita mengetahui tentang hal itu, kita harus tahu dulu apa saja hal yang ilegal apabila kita sedang melakukan dribble. 1. Tangan tidak boleh berada di bawah bola apabila sedang dribble seperti ini, misalkan dribble biasa atau tiba-tiba tangannya di bawah seperti ini. Nah, ini akan terkena violation, yaitu carrying. Jadi selalu bola harus selalu tangan harus selalu di atas bola ya, tidak boleh tiba-tiba di bawah seperti ini. Itu 1. Kedua, kita tidak boleh menangkap bola lalu mendribblenya kembali. Misalkan dribble up, dribble lagi, tidak boleh, itu juga kena double dribble. Kemudian kita juga nggak boleh dribble menggunakan dua tangan sekaligus. Misalkan kita dribble dua tangan bergantian seperti ini tidak masalah, tapi kalau dribblenya dua tangan itu juga double dribble. Jadi itu yang tidak boleh dilakukan pada saat kita melakukan dribble pada permainan bola basket. Lalu dribble yang baik seperti apa? 1. Jangan memukul bola, tapi didorong ke bawah menggunakan dua sendi yang aktif, yaitu sendi siku dan sendi pergelangan. Jadi tidak dipukul-pukul seperti ini ya, tidak begini, tapi di ayun didorong ya, dorong. Nah, jadi tangan mengikuti laju bola ke bawah, ke atas, diikuti terus. Nah, biar bisa seperti ini bagaimana caranya? 1. Ketika bola ke bawah, tangan ikut ke bawah dan kita jemput. Bola turun, bola naik lagi kan, mantul kan ya, bola naik lagi, tangan menjemput, ikuti ke atas, turun lagi, ikuti ke atas. Jadi menyesuaikan, tidak, nah ini kan tidak menjemput gitu loh, cuma sampai sini doang, tidak bawah. Jadi seakan-akan bolanya menempel pada tangan, seakan-akan seperti itu, padahal ini tidak, hanya saja tangan mengikuti laju bola. Itu 1. 2. Tangan bagian mana yang terkena bola? Banyak yang mengatakan bahwa jangan sampai terkena telapak tangan sini, tapi menurut saya fine-fine saja, tidak terlalu masalah hal tersebut. Hanya saja pada saat rilis bola terakhir kali lepas dari tangan, itu yang terkena adalah fingertips atau ujung-ujung jari ya. Nah, jadi terkena sekali-kali, terkena telapak tangan tidak apa-apa, yang penting pada saat terakhir bola meluncur ke bawah, itu yang terkena adalah ujung-ujung jari. Dan jangan lupa ada dua sendi yang berperan di sini. Pertama sendi siku, kedua pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan ikut melecutkan bola ke bawah, dan juga siku berperan untuk menurunkan lengan bawah. Jadi mentok sampai bawah sana, lurus, extend, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ya, istilahnya seperti itu. Kemudian seperti apa posisi badan yang bagus ketika kita melakukan dribble? Apakah tegak seperti ini? Tentu saja bukan. Tegak, apakah rendah tapi sempit seperti ini? Tentu saja bukan. Pertama, lebar, lebih lebar dari bahu, kemudian juga turunkan pinggul ke bawah. Oke. Mundur lagi ya, turunkan pinggul ke bawah. Dan bola seberapa? Yang bagus adalah bukan serendah mungkin, tapi jangan tinggi-tinggi, maksudnya tidak tinggi segini ya. Ini akan gampang terrebut oleh lawan. Jadi paling bagus adalah selutut.
Semakin rendah semakin sulit untuk direbut. Makin tinggi semakin gampang karena dia punya hang time atau ya apa istilahnya hang time. Mempunyai waktu yang lama ketika dia melayang di udara. Jadi bisa diserobot oleh lawan. Kalau semakin rendah semakin baik. Oke, sekarang akan coba saya demonstrasikan beberapa gerakan dribble yang bisa kalian lakukan di rumah, latih di rumah untuk meningkatkan keterampilan dribble dalam permainan bola basket. Oke, dari yang paling gampang sampai bertahap ke yang lebih advance atau lebih sulit. Stationary dribble kanan dulu. Lakukan around ya 1 menit. 1 menit kanan. Low, tidak tinggi, low. Dan tidak di depan sini ya, samping. Lindungi dengan tangan kiri. 1 menit ganti kiri. Jika sudah terbiasa kanan kiri lancar, lakukan crossover atau perpindahan dribble dari tangan kanan ke tangan kiri secara berterus-terus. Maaf, secara terus-menerus. Aneh sekali berterus-terus. Ini ya. Ingat untuk kaki tetap lebar dan pinggul turun. Jadi tidak seperti ini tapi turun. Lutut ditekuk kalau ingin turun. Nah, bagaimana supaya bisa tidak lepas-lepas bolanya? Kuncinya adalah nih, misalkan tangan kanan mau dribble, tangan kiri sudah siap menjemput bola. Begitu juga ketika kiri mau dribble, tangan kanan sudah siap menjemput bola. Oke. Kita buka semakin panjang. Lalu kalau sudah lancar, lakukan dengan cara menyentuh lantai. Semakin tinggi. Nah, setelah itu oke, saya butuh kun, saya ambil kun dulu. Oke, 1 kon di depan kita. Yang harus dilakukan adalah dribble di sisi kanan, kemudian ke sisi kiri dengan tangan yang sama. Ini melatih kontrol tangan terhadap bola. Lakukan 1 menit seperti biasa. Setelah itu tambahkan 1 kun lagi. Kemudian 1 kun di depan kaki kanan, 1 kun di depan kaki kiri. Lakukan dribble kecil-kecil rendah memutari kedua kun ini. Contoh, oke? Kelihatan nggak? Sungguh kelihatan. Nah, ini melatih jangkauan dribble di area yang seluas mungkin. Ganti kiri. Satu menit kanan, 1 menit kiri. Ganti lagi. Semakin banyak variasi dribble, semakin baik untuk peningkatan dribble kalian. Kemudian lakukan dribble kanan kiri gunakan tangan kanan saja. Nah, kiri, nah, sambut kiri. Ganti tangan, ganti kiri. 1 menit, 1 menit sama. Sudah lancar. Ganti depan belakang. Sama seperti tadi ya, hanya saja depan belakang. Sama juga kiri. 1 menit. Oke, tingkat lanjutan. Jika sudah lancar dengan itu semua, mulailah latihan between the leg. Pertama, misalkan kaki kiri depan, kaki kanan belakang. Between the leg, di antara kedua kaki. Oke. Kanan kiri. Lakukan 1 menit. Lancar, ganti. Lancar, ganti. Satu dribble between the leg,
ganti kiri, 1 dribble, between the leg, ganti kanan, dan seterusnya. Contoh, 1 dribble, between, 1 dribble, between, 1 dribble, between, 1 dribble, between. 1, 1, masuk, 1, masuk, 1, masuk, 1, masuk. Sudah lancar dengan itu, tidak usah di dribble. Contoh, 1. Maksudnya tidak usah 1 dribble di depan, langsung masuk, ganti, masuk, ganti, masuk, ganti, masuk, ganti, masuk, ganti, masuk, ganti. Sudah lancar, coba ini. Set, set. Ya, kanan, kiri, kanan. Terakhir agak tricky, tapi worth untuk dilatih, yaitu behind the back. Seperti biasa, low, lebar, ke belakang. Lakukan 1 menit jika memungkinkan tanpa ada kesalahan sedikit pun. Oke, demikian latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dribble. Gimana caranya bisa dribble dengan lancar? Ya, lakukanlah latihan sesering mungkin. Oke, demikianlah part 2 tentang dribbling. Kita berjumpa lagi di part 3 dengan materi shooting. Bye.